Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari Mas Najib. Maaf Pak Kiai, Mas Wahyu sama Mbak Nada itu tidak bersentuhan kok. Arman. Wih, barangan. Rahasia itu ada di dalam sini. Iki Mas, surat balasan. Secepat itu sudah dibalas. J. Alah, kalau tahu gitu dari dulu aku sehari 3 kali kirim surat. Karena jujur, Dek, tidak ada wanita lain selain Dek Nada yang aku cintai. Yang aku mohon kepada Allah untuk bisa bersatu, hanya kamu, Dek Nada. Assalamualaikum Najib. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ono apa toh? Kok kamu gelisah seperti itu? Tidak ada apa-apa. Gimana tadi ceramahnya Pak Kiai? Alhamdulillah, semuanya lancar. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu. Apa yang kamu cari, Jib? Hah? Itu Pak Kiai. Itu apa ya? Lo ngomong yang bener dong. Gagu bukan? Hei, diam. Bukan urusan sampean. Udah. Jangan ribut. Jib, sepertinya kamu seperti kebingungan. Ono apa toh? Itu Pak Kiai. Dek Nada hilang. Hilang. Lu bodoh banget sih ngejaga pesantren doang. Wahyu, Sampean jangan mentang-mentang baru diajak sekali ceramah sama Pak Kiai sudah bisa mengatur aku ya. Aku ini ketua pengurus pesantren Darussalam. Najib. Nek apa bisa hilang, Jib? Tadi pada saat aku mau ke kamar, aku melihat Dek Nada itu sedang berdiri Pak Kiai sendiri. Tadinya aku berpikir aku tidak mau menghampiri Dek Nada karena takut tidak ada orang, nanti takut ada fitnah. Tapi akhirnya aku samperi juga Dek Nada Pak Kiai. Pas aku tanya, Dek sedang apa di sini? Pas aku balik badan, Dek Nada sudah tidak ada Pak Kiai. Ya udah, ayo kita cari sama-sama. Oke Pak Kiai. Kenapa ya? Dari dulu aku tidak berpikir kalau Mas Najib itu sukanya sama Mbak Nada, bukan sama aku. Kenapa ya aku mau dipermainkan seperti ini sama Mas Najib? Kenapa aku jadi bodoh seperti ini, yo? Aku benar-benar malu. Ternyata dia tidak suka sama aku, tapi sukanya sama Mbak Nada. Sekarang jelas kenapa Mas Najib tidak pernah peduli sama aku. Jadi sekarang kamu udah ngerti, Jo? Alhamdulillah, Mbak. Insya
Masya Allah, Bejo ngerti. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jip, itu nada. Katanya hilang. Gimana sih? Matur nuwun minta maaf Pak Kiai. Mas Najib memang suka begitu, suka mengarang bebas. Masa orang segede gini bisa hilang, ya tak? Iya Pak, dari tadi aku di sini sama Bejo. Kamu belajar apa, Tojo? Ini loh Pak, Bejo itu minta diajari tentang manusia yang berpasang-pasangan. Masya Allah, memangnya kamu sudah punya pasangan, Jo? Oh iya Pak, mumpung ada Wahyu di sini, aku mau minta izin. Boleh ndak aku ngajarin Wahyu tentang ilmu hadis, Pak? Soalnya Ustadz Daud bilang katanya Wahyu itu sulit mengerti tentang pelajaran itu. Maaf Pak Kiai, sepertinya masih banyak ustadz yang lain yang bisa mengajarkan Wahyu. Jangan Dek Nada. Najib, Nada kan sekarang lagi belajar untuk menjadi ustazah. Jadi nggak ada salahnya kan dia mengajar Wahyu. Kamu tanya aja sendiri sama Wahyu. Lo ngajarin gue? Bisa aja. Sombong sampean. Sampean meremehkan ilmunya Dek Nada. Sok tahu sampean. Sudah. Jin, besok kan pesantren ini ingin mengadakan kerja bakti. Sekalian aja ikut berpartisipasi di kampung sebelah. Ya? Pak Kiai, saya akan kerahkan seluruh santri dan santriwati untuk bekerja bakti di dalam, di luar, dan di kampung sebelah. Bagus sekali. Ya. Surat apa ini? Kok ada di sini? Oh, ini pasti buat Aisyah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, aku mau nanya. Oh iya, ini ada surat kayaknya buat kamu, Syah. Aduh, aku kasih tahu nggak yo? Kalau Mas Najib tuh juga bikin surat buat Mbak Nada. Syah, kamu pengen ngomong apa tadi? Enggak, Mbak. Enggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, coba sekarang kita bayangin, gimana kalau Wahyu sama Aldo jadi ustadz beneran? Gimana nasibin kita? Coba lo bayangin. Coba bayangin, men. Aku cuma ngingetin sama kalian semua. Mumpun kita masih ada umur, bertobat. Jangan sampai kita melakukan mabuk-mabuk, Astagfirullahaladzim. melakukan maksiat, Astagfirullahaladzim. berjudi, Astagfirullahaladzim. dan menjadi pemalas. Karena Allah itu tidak suka sama orang yang pemalas, betul? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dulu. Betul. Kembalilah kawan-kawanku ke jalan yang benar. Enggak mau Ben kita seperti itu. Itu kan kayak gambus, men. Enggak. Jadi gimana dong? Lu ada solusi kagak? Udah. Mending band kita bubar jalan aja. Kita bubar jalan sendiri-sendiri. Hah? Enggak. Don. Gue sebagai teman dekatnya Wahyu, gue gak setuju dengan ide lu. Sekarang gimana caranya bawa Wahyu balik ke Jakarta? Udah pikirin.
berdua bisa nggak usah jalan di tengah jalan. Gue mau lewat jadi susah. Siapa yang jalan di tengah? Kita jalannya udah ke pinggir. Mas Wahyu aja yang jalannya di tengah. Oh, jadi gini ya. Didikan anak pesantren ini. Udah salah bukannya minta maaf, malah ngotot. Udah. Kalian ini jangan ribut ah. Aku tuh kesini cuma mau ngasih buku ini. Siapa tahu bermanfaat buat kamu. Asal lo tahu ya, gue bisa kok beli buku sendiri. Dan beli buku jauh lebih baik dari buku ini. Sebelum kamu beli buku yang baru, udah ada salahnya kan kalau kamu baca buku yang ini. Kurang ajar. Gundal itu semakin hari semakin mempengaruhi Dek Nada. Ingat, jangan pernah menilai sesuatu itu dari fisiknya. Assalamualaikum. Aja orang bodoh mau baca buku sebanyak itu. Aduh mas, maaf ya mas ya. Lo nggak punya mata apa? Maaf mas, nggak sengaja, bener deh. Ya. Nggak sengaja. Mata lo ketutupan kulit. Sebrul. Gue nggak punya hak untuk marah-marahi Juminten. Gue yang salah. Lo yang salah. Bantengmu lewat walangin. Mas Najib, nggak apa-apa tak? Aku bawa ke dokter ya. Tidak. Seharusnya dibawa ke dokter kamu Juminten. Loh, kok aku mas? Aku kan nggak sakit. Siapa bilang kamu tidak sakit? Hah? Aku sakit apa toh? Coba lihat. Seluruh badan kamu bengkak. Itu bahaya loh. Oh iya. Bukan mas. Ini emang aku badannya gemuk. Permisi ya mas ya. Mbak, kenapa sih Mbak ini selalu tolong Mas Wahyu? Mbak ini terlalu muda kasih buku-bukunya sama Mas Wahyu. Nih Mbak, seharusnya Mbak ini bikin Mas Wahyu sampai memohon sama Mbak. Aku itu ndak mau nunggu, Nis. Ndak ada gunanya. Karena Wahyu itu ndak tahu gimana caranya minta tolong. Kalau menurutku, dia itu gengsi untuk minta tolong. Makanya kita harus nolongin dia. Mungkin kalau misalnya dia sadar, dia akan mencoba untuk ngelakuin sesuatu. Bahkan dia akan semangat berusaha. Tapi nih ya Mbak, menurut aku, Wahyu itu sudah terlalu sering mendapatkan apapun dengan mudah. Ya tapi kan di sini beda. Sebelum dia berubah pikiran, Mbak mau nolong dia. Karena di sini pasti dia bakal dapat tugas yang banyak, Nis. Nah, terus kalau Mas Wahyunya nyerah gimana? Dia ndak akan nyerah. Karena aku ndak akan ngebiarin hari itu terjadi. Duh, sekarang sampai segitunya ya sama Mas Wahyu. Jangan-jangan udah mulai perhatian yo sama Mas Wahyu. Apa sih, Nis? Ndak kok, ndak. Yang benar. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan kegiatan rutin kita. Membersihkan seluruh pesantren Darussalam, baik di dalam maupun di luar. Dan kita juga akan membersihkan perkampungan di sekitar pesantren. Paham kowe semua? Untuk santri, biar nanti aku yang mimpin. Untuk santriwati, biar nanti Mbak Nada yang mimpin. Tapi mungkin Mbak Nada belum ada di sini. Biar saya coba konfirmasi terlebih dahulu. Tunggu ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kebetulan para santri sudah siap untuk melakukan kerja bakti. Kalau santri yang laki-laki biar Mas Najib yang pimpin. Tapi santriwati sebaiknya Dek Nada yang langsung pimpin. Nada, lo nggak lupa kan? Lo kan janji udah pengen ngajarin gua hadis.
Ingat loh, janji itu utang. Ayo Dik, mereka sudah siap. Maaf Mas, aku udah bisa memimpin santriwati buat kerja bakti pagi ini Mas. Ya wis, kalau begitu aku tunda kerja baktinya sampai besok. Jangan menunda hal-hal yang baik kalau bisa dikerjakan hari ini. C Pak Kiai. Sayang kan kalau pahalanya kamu tinggalkan. Tapi kebetulan santriwatinya tidak ada yang mimpin Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau diizinkan biar saya aja yang memimpinnya. Alhamdulillah, ternyata masih ada santriwati yang berjiwa besar, berjiwa patriot, yang ingin menjadi pemimpin. Alhamdulillah Pak Kiai, semuanya selesai. Kamu bukan ada urusan lain? Enggak Mas, nganggur. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, gimana kalau Pak Kiai bilang si Wahyu butuh teman di pesantren? Lo tahu kenapa Wahyu nggak mau ninggalin pesantren? Di sana dia nggak jadi apa-apa, men. Hah? Hidup dia tuh di Jakarta. Nah, lu bener deh. Sekarang juga gue akan jemput Wahyu dan bawa dia ke sini. Kembali ke Jakarta. Sekarang siapa yang mau ikut sama gue? Assalamualaikum. Kenapa Pak Kiai mengucapkan salam? Seharusnya kan gue. Wahyu, salam itu adalah doa yang baik. Jadi nggak ada salahnya seseorang bila bertemu saling mendoakan. Pak Kiai, gue langsung aja. Gue mau nanya sama Pak Kiai, kapan gue bisa ngeliat isi peti itu? Nanti. Iya, nantinya kapan? Ya nanti kalau kamu udah siap. Tapi gue udah siap sekarang. Nah, bagus. Berarti kamu sudah siap menjalankan agamamu. Ya toh? Ayo cepat yang bersih. Aduh, assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Mas Najib ini benar-benar hebat yo. Bisa memimpin sekian banyak orang untuk membersihkan daerah sekitar sini. Luar biasa Mas. Saya lihat juga Mas itu mengerjakan ini dengan ikhlas. Waduh, walaupun Mas itu harus berpeluh keringat, ya toh, tangan harus berdebu, kotor, namun Mas merasa tanpa lelah. Maksud gue apa, Jo? Aku ndak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma mau ngasih tahu. Mas Wahyu itu sekarang lagi belajar sama Mbak Nada. Waduh, enak tenan, Mas. Sebentar dia duduk di sini, sebentar duduk di sana. Sebentar pindah ke sini, sebentar pindah ke sana. Waduh, tanpa ada yang mengganggu, Mas.
udah botak, Mas. Bewok kamu mau aku botakin? Bisa, Mas. Apa semuanya sudah jelas? Ya wes, kalau gitu pelajaran untuk hari ini saya tutup yo. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Wahyu, kamu tetap di situ. Aku lihat dari tadi kamu nggak merhatiin pelajarannya. Gak mau ngerti. Ya ngerti lah. Lu kira gue orang bodoh? Coba jelasin apa yang aku jelasin tadi. Nggak usah. Nggak usah buang-buang waktu deh. Lagian kan tugas lu cuma ngajarin. Ntar juga gue bakal ngerti semua. Lu mau kemana? Aku lebih memilih untuk membantu kamu daripada mengikuti kerja bakti. Tapi kamu di sini nggak niat untuk belajar. Jadi lebih baik aku sekarang ikut kerja bakti. Harusnya lu tuh terima kasih sama gue. Karena gue udah ngebebasin lu dari kerja bakti. Ya nggak? Jadi karena itu, kamu ingin belajar di sini sama aku, biar nggak ikut kerja bakti. Enggak, sumpah. Bukan itu maksudnya. Ya wes, aku percaya. Ya emang harus percaya lah. Ya udah, kalau gitu aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kapan mau belajar? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung mood gue. Tergantung mood gue mau belajar, apa mood gue lagi pengen ngegangguin si Najib. Lain kali, kamu tunjukin ke aku kalau kamu benar-benar serius ingin belajar. Tunggu. Oke. Gue bakal buktiin ke lo kalau gue serius belajar. Lagian ini cuma pelajaran kok. Ngapain lo marah? Hari ini jalan sama Juminten emprut. Hari ini jalan sama Juminten emprut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bejo ganteng tenan ya hari ini. Uje, aku sampai pangling loh, Mas. Kayak Rambo ya, Mas. Wow. Memang dari dulu itu aku udah ganteng. Semua orang bilang aku mirip Rambo. Oh, iya. Mas, sebenarnya kita berdua kesini tuh mau minta tolong, Mas. Tidak salah lagi. Memang disinilah tempat para orang-orang minta tolong. Gini, Mas. Aku sama Mas Rohim ini mau jalan-jalan. Lah, kita ini nggak punya kendaraan, Mas. Makanya kita mau minjem kendaraannya Mas Bejo. Ya enggak? Aduh. Sorry, England. Oke, nggak bisa. Soalnya aku itu mau jalan sama bidadari yang baru turun dari langit ke-7. Wah, tinggi ya, Mas. Jauh. Langit ke-7. Nggih. Mas, ayo toh, Mas. Kalau gitu kita ikut aja deh. Oh, nggak bisa. Soalnya ini momen paling penting seumur hidup Bejo. Tak sewa 1 juta ya, Mas. 1 juta. Nggak bisa. Mau 1 juta, 100 juta, 1 miliar tetap nggak bisa. Sombong. Ya wes, Mas. Kalau begitu terima kasih atas bantuannya Mas Bejo. Ya enggak? Ya wes, Mas. Kalau begitu kita berdua pergi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mas. Orang-orang jelek kayak begitu mau ikut sama Rambo ya nggak bisa. Hitam lagi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kenapa, Pak? Ada yang sedang dipikirkan, Pak?
Iya, Dok. Bapak sedang memikirkan untuk mengatasi sebuah masalah. Apa Nada bisa bantu Bapak buat mengatasi masalah itu? Sebagai seorang psikolog, apa yang akan kamu lakukan untuk menyatukan dua individu yang selalu bertentangan agar bisa belajar dan bekerja dalam sebuah tim, Dok? Ya sangat sederhana, Pak. Nada akan ngasih mereka tugas-tugas yang tidak bisa mereka kerjakan supaya mereka saling membantu satu sama lain. Baik, Bapak akan coba lakukan apa saranmu itu. Nah, sekarang giliran Bapak. Apa yang Bapak bisa bantu untuk mengatasi kerutan yang ada di dahimu itu? Gimana ya, Pak? Caranya supaya Nada itu bisa membantu orang yang tidak bisa menerima bantuan dengan mudah. Bapak rasa kita harus mencari bimbingan dari semua sumber, Dok. Itulah jawabannya, Dok. Ayo Ju, kita belanja anak badak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Jum? Iya, Mas. Mas. Kok ndak jalan toh? Mas. Apa iki? Kenapa, Mas? Tahu, Jum. Apa ya? Kenapa? Gak apa-apa ya? Loh, astagfirullahaladzim. Tuh. Kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banku hilang eh. Aduh. Hah? Jum. Iya, Mas. Jum, kamu kelewatan, Jum. Kenapa, Mas? Jum, pasti kamu yang mencuri ban mobilku untuk dijajan, ya toh? Mas Bejo asal nuduh. Lawang orang ke mobil sama Mas Jo kok. Hei, Mas Rambo! Astagfirullahaladzim. Tuh, Man, Him, brengsek gue. Cari perkara sama Rambo, yo. Nah. Ayo, mana? Ayo, ayo. Ayo. Mas Jo! Tembak. Tembak. Mbak, gimana Mas Ayu? Udah ada perubahan? Sepertinya memang sulit ya merubah sifatnya dia yang udah jadi batu. Ya kalau emang mudah, ngapain Mbak mereka membutuhkan bantuan kita? Kan Mbak sendiri yang pernah bilang, Mbak ndak akan membiarkan Wahyu untuk menyerah. Karena Mbak ndak mau Wahyu menyerah. Astagfirullahaladzim. Iya, Yonis, aku lali yo. Makasih ya, Nis, kamu udah ngingetin Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Dan Mbak harus ingat, Wahyu itu sebenarnya mempunyai hati yang baik dan peduli sama kita. Ya, walaupun kelakuannya sebaliknya. Iya, Yonis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ternyata Mas Najib itu orangnya baik banget ya. Pas kerja bakti, dia tuh kayak bersahaja banget, keren. Aku juga berharap kalau Mas Najib itu suka sama aku. Aku pengen deh ngelakuin sesuatu hal biar Mas Najib itu tertarik sama aku. Tapi piye ya carane? Yo, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Emang cukup, Mbak?
Jadi diri sendiri itu pasti akan jadi yang terbaik. Ya wis, Mbak ke dalam dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang. Iya sayang. Maaf ya, soalnya kita bisa ketemu cuma jam-jam segini doang. Biasalah banyak pengacau. Hah? Kita cium? Bercanda. Beneran? Oh iya boleh dong. Masa nolak? Makasih ya. Hah? Apa? Minta dipeluk di dalam? Oke, nggak masalah. Assalamualaikum Najib. Waalaikumsalam Pak Kiai. Kamu sedang ngopo toh? Sedang. Wahyu, kamu tahu Najib sedang apa? Ya nggak tahu lah Pak Kiai. Coba aja tanya sama orang. Kamu baik-baik aja toh Najib? Saya baik-baik saja Pak Kiai, selalu. Nah, apapun yang terjadi di sini, kemarahan itu bisa menghilangkan sifat baik manusia. Dengar ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya mata sama kuping dijaga ya. Sepertinya aku dijebak supaya aku terlihat bodoh di depan Pak Kiai. Ya Allah ya Rob, jika Engkau memperkenankan hamba untuk membimbing Wahyu sampai ia menemukan jati dirinya, maka berikanlah dia hidayah-Mu ya Allah, dan bimbinglah dia ke jalan yang benar. Karena hanya kepadamu lah aku memohon dan meminta, dan hanya kepadamu lah aku berserah diri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maksud Bapak tadi itu apa ya? Mencari bimbingan dari semua sumber adalah jawaban kita. Aku nggak ngerti. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki yang tak pernah mengerjakan sebuah kebajikan sedikit, kecuali ia pernah menyingkirkan sepotong duri dari jalanan atau ia menghilangkan sepotong dahan pohon yang membahayakan orang lain. Dengannya Allah lalu memasukkannya ke dalam surga. Aku harus kuat. Aku harus terus menolong Wahyu sampai dia menemukan jalannya. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini ya Allah. Cari tempat sembunyi.
Kalian sedang lihat opo toh? Gue gak ada urusan sama lo, Tiger. Lo apaan sih? Kalau sampean akhirnya memutuskan untuk tinggal di pesantren Darussalam, akhirnya aku berpikir itu bukan urusan aku. Tapi untuk masalah nada, aku harus mengambil tindakan yang sangat tegas untuk sampean. Emang lo siapa? Lo pacaran ada? Sebelum sampean datang ke pesantren Darussalam, hubungan aku sama Dek Nada itu sudah sangat baik. Pak Kiai Abdullah sudah sangat merestui. Tinggal beberapa langkah lagi menuju kehidupan yang lebih baik. Sampean harus tahu ya, Nada itu buat diri aku bagaikan cahaya kehidupan. Tapi semenjak sampean datang ke sini, semua jadi berantakan. Ya udah terserah. Kalau emang lo suka sama Nada, lo deketin dia, lo ajak date dia, lo ajak jalan dia kayak kemana? Ngapain lo urusin urusan gue? Sembarangan kue ngomong. Semenjak sampean datang ke sini, waktu Dek Nada itu bersama aku terganggu dengan sampean mengejar-ngejar terus Dek Nada. Bagaimana aku bisa melakukan proses seperti yang tadi kau bilang? Lo salah, Jit. Gue itu gak ada hubungan sama semua yang ada di pesantren ini. Kecuali sama Pak Kiai. Gue gak peduli sama lo. Apalagi sama si Nada. Dia tuh gak ada artinya buat gue. Gombal sampean. Mau kemana sampean? Bukan urusan lo. Nada, lu denger semuanya tadi. Gue minta maaf. Gue tadi cuma... Nada. Nada. Ujian dalam kehidupan sampean itu memang sangat memprihatinkan, Wahyu. Baru aku ajak ngomong seperti itu saja, gue seperti orang edan ngomong sendiri. Gila lu. Hanya orang edan yang bisa ngomong sendiri. Assalamualaikum. Pak Kiai. Kamu ngomong karo sopo? Jangan ngomong sendiri. Nanti dibilang orang kurang ingatan. Sudah. Cukup Saiful aja, ya. Yang kurang ingatan di pesantren ini. Cik, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi sing apes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mbak kenapa? Minum dulu ya, Mbak. Insya Allah segelas air ini bisa menenangkan hati Mbak. Mbak kenapa sih? Baru kemarin senyum, sekarang udah sedih lagi. Mbak kalau mau curhat aja yuk sama Nisa. Pasti ini semua gara-gara Wahyu. Lebih baik Mbak lupain ya kesedihan Mbak. Kita isi waktu Mbak dengan kegiatan-kegiatan yang bareng ya Mbak. Kalau Mbak udah tenang, nanti kita pikirin Mbak, gimana caranya menghadapi Mas Wahyu ya. Ya. Nisa tahu Mbak,
Ini semua tuh gara-gara Mas Wahyu kan? Dari kemarin Mas Wahyu terus yang bikin Mbak nangis. Sabar ya Mbak. Assalamualaikum. Mbak mau kemana? Katanya mau curhat sama Nisa, Mbak. Mbak. Nis, aku mau curhat. Mbak. Loh, ya Toki. Aku kan mau curhat. Curhat besok apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu kok sibuk sekali hari ini, Dok? Macam orang kantoran wae. Pak, Nada mesti buru-buru, soalnya kegiatan Nada hari ini padat sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, tolong dicek ya pengiriman batik kita dalam seminggu terakhir ini. Terus juga kenapa ya? Beberapa stok kita itu masih ada di sini. Harusnya kan udah dibawa untuk dipamerkan. Nje, Mbak. Aisyah, kamu tolong siapin peralatan batik yo, sama bahan-bahannya. Terus kalau misalnya bahan-bahannya kurang, kamu beli ke desa, yo. Soalnya insya Allah hari ini tuh bakal banyak yang mau belajar, yo. Udah ada pertanyaan kan? Ya wes kalau gitu aku mau ke sana mau ngurusin yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada kenapa sih? Kayak sibuk banget hari ini. Ya, nggak tahu, tapi udah untung dia udah bisa senyum. Tapi masa aku sih yang disuruh ke desa beli bahan-bahan batik? Males banget. Ya iyalah, terus siapa lagi Aisyah? Masa aku? Bulan tak gosok-gosok. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam, Mbak. Ono apa tuh, Mbak? Jo, nanti siang itu aku mau buka kursus batik untuk umum. Waduh, bagus, Mbak. Berarti Mbak itu ingin melestarikan budaya. Yo, makanya aku minta tolong sama kamu. Tolong bilangin ke orang sekitar yang mau ikutan belajar di pesantren. Nanti suruh kabarin ke Mbak, yo. Nje, Mbak, siap menjalankan misi. Kalau gitu, kamu ikutan aja. Gimana? Aduh, gimana ya, Mbak? Kalau belajar batik itu aku ndak bakat ya, Mbak. Kalau belum dicoba kan nggak tahu bakat atau enggak. Kamu ini katanya mau melestarikan budaya. Hah, ya wes lah kalau gitu. Makasih ya, Jo. Nje, Mbak. Aku kesana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau belajar batik itu memang aku ndak bakat. Tapi kalau bikin pabrik batik baru aku bakat. Ya ndak Bulan? Bulan, tak gosok lagi ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak perlu ikut-ikut senyum. Si Mas Bro. Ada yang bisa dibantu, Dek? Mas Najib siap menjadi orang yang pertama yang akan membantu Dek Nada. Aku yang kedua, Mbak, setelah Mas Bro. Gini loh, Mas. Aku mau ngajak Mas Najib untuk... Dia nggak salah, lu yang saja. Barangan gue.
Kamu tuh nggak merhatian pelajaran ya? Perhatiin. Hah? Oke. Pakai perkat lagi. Sebentar lagi jalan sama Juminten emprut. Sebentar lagi jalan sama Juminten emprut. Sebentar lagi. Sudah ketawa aja. Baru aku tegur seperti itu saja, gue sudah seperti orang stres. Ngomong sendiri. Di jam 1, Ali. Berapapun jumlahnya, saya akan terima, Mas Bro. Gitu. Langsung sebut. Iya. J. Ya kan? Kan gini. Yang ingin memimpin babat itu kupeta tapuk. Seorang menjadi pemimpin. Aku cuma sekedar mengingatkan. Tuh. Mas Wahyu aja yang jalannya di tengah. Oh. Nggak enak. Siapa yang jalan? Kita kan jalannya udah di. Hai Bogor. Gue bisa beli buku baru lebih. Lanjut. Terus, kalau Mas Wahyu nyala gimana? Bukan aku. Tuh kan, Boy. Iya. Udah tuh, Kak. Sebelum semuanya terlambat, sebelum dia berubah pikiran, aku bakal nolongin dia. Karena mati lampu. Supaya mereka bisa membantu sama-sama. Sebagai seorang psikolog, psikolog. Mekan ilmu. Nah, sudah. Kalian. Kalian saja. Aduh, Ma. Apaan tuh? Ada kumbang kali takut. Aku jagoan sama kumbang takut. Ayo siarkan. Ya, takut anjing gede gitu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput